Guinea Khatulistiwa merupakan negara terkecil di benua Afrika yang menjadi anggota dari PBB. Nama Guinea Khatulistiwa ini sebelumnya adalah Guinea Spanyol atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Spanish Guinea. Namun nama ini kemudian dirubah menjadi Guinea Khatulistiwa pada saat kemerdekaan dari negara Spanyol. Selain itu, negara Guinea Khatulistiwa juga dianggap sebagai surganya daerah tropis. Hal ini dikarenakan musim kering hanya sebentar, yaitu dari bulan Desember sampai bulan Februari. Titik tertinggi di Guinea Khatulistiwa adalah Pico Basile dengan ketinggian 3008 meter yang berada di Pulau Bioko. Dan juga Guinea Khatulistiwa mempunyai tingkat baca tertinggi di seluruh sub-Sahara Afrika. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Guinea Khatulistiwa. Guinea Khatulistiwa adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Afrika bagian tengah. Negara ini memiliki luas wilayah yaitu sebesar 28.000 km persegi, dan juga negara ini merupakan dulunya sebuah koloni dari negara Spanyol, dan nama negara ini diambil dari lokasinya yang dekat Khatulistiwa dan Teluk Guinea. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di negara Guinea Khatulistiwa ialah sebanyak 1.222.245 jiwa dan memiliki ibu kota negara yaitu kota Malabo. Sistem pemerintahan yang digunakan di negara Guinea Khatulistiwa ialah sistem pemerintahan republik presidensial, yang dimana kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Adapun bahasa resmi yang digunakan di negara Guinea Khatulistiwa ialah bahasa Spanyol. Namun negara ini sendiri juga mengakui dua bahasa negara lainnya, seperti bahasa Prancis dan bahasa Portugis. Guinea Khatulistiwa juga memiliki batasan negara, yaitu di bagian utara berbatasan dengan negara Kamerun, kemudian di bagian selatan berbatasan dengan negara Gabon. Sedangkan di sebelah barat negara ini berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah timur negara ini berbatasan dengan negara Gabon. Guinea Khatulistiwa yang berada di Afrika Tengah bagian barat ini juga memiliki 5 pulau kecil lainnya, seperti Pulau Bioko, Pulau Corisco, Pulau Annobon, Pulau Elobey Chico, dan Pulau Elobey Grande. Pulau Bioko sendiri adalah lokasi dari ibu kota Malabo yang terletak sekitar 40 km dari lepas pantai negara Kamerun. Mayoritas penduduk Guinea Khatulistiwa adalah etnis Bantu, sedangkan kelompok etnis terbesarnya adalah etnis Fang yang juga merupakan pribumi di wilayah daratan Guinea Khatulistiwa. Etnis Fang membentuk 80% dari populasi yang setidaknya terdiri dari 67 klan. Mereka yang berada di bagian utara Rio Muni menuturkan dialek Fang Tumu, sementara yang di selatan menuturkan dialek Fang Okah. Dialek Fang ini juga bukan hanya digunakan di Guinea Khatulistiwa, tetapi juga digunakan di beberapa negara seperti negara Kamerun dan negara Gabon. Adapun mayoritas penduduk di negara Guinea Khatulistiwa ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 620.900 jiwa atau dengan persentase 88,7%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 28.000 jiwa atau dengan persentase 4%. Lalu ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 35.000 jiwa atau dengan persentase 5%. Dan yang terakhir ada juga yang menganut agama rakyat, yaitu dengan populasi 11.900 jiwa atau dengan persentase 1,7%. Penduduk pertama di wilayah ini diyakini adalah orang-orang Pygmy, yang dimana diantaranya ialah penduduk yang terisolasi yang tersisa di Rio Muni bagian utara. Kemudian di wilayah ini juga pernah terjadi migrasi Bantu yang dimulai sekitar 2000 sebelum Masehi dari tenggara Nigeria dan barat laut negara Kamerun.
Mereka paling lambat sampai di Guinea Khatulistiwa sekitar 500 sebelum Masehi. Pemukiman awal yang ada di Pulau Bioko ialah sekitar 530 Masehi. Kemudian populasi dari Annobon, yaitu suku asli Angola, juga diperkenalkan oleh negara Portugis melalui daerah Sao Tome. Penjelajah asal Portugis yang bernama Fernando Po pernah mencari rute untuk menuju ke India. Akan tetapi, ia malah menemukan Pulau Bioko pada tahun 1471. Awalnya, ia menyebutnya dengan Pulau Formosa, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bunga cantik. Akan tetapi, nama tersebut dengan cepat diambil dari nama penemu Eropa, yang sekarang dikenal sebagai Bioko. Negara Portugis juga tetap mempertahankan kontrol sampai tahun 1778. Ketika pulau yang berdekatan dan hak komersial ke daratan antara Niger dan Sungai Ogowe diserahkan ke Spanyol sebagai ganti wilayah di Amerika Selatan atau disebut dengan Treaty of Pardo. Dari tahun 1827 hingga tahun 1843, negara Inggris juga mendirikan pangkalan di pulau itu untuk memerangi perdagangan budak. Perjanjian Paris juga telah menyelesaikan klaim yang bertentangan dengan daratan pada tahun 1900, dan secara berkala wilayah daratan disatukan secara administratif di bawah pemerintahan Spanyol. Spanyol juga tidak memiliki kekayaan dan minat untuk mengembangkan infrastruktur ekonomi yang luas di wilayah yang disebut sebagai Guinea Spanyol selama paruh pertama abad ini. Melalui sistem paternalistik, khususnya di Pulau Bioko, negara Spanyol juga mengembangkan perkebunan kakao besar yang dimana ribuan pekerja Nigeria diimpor sebagai buruh. Pada kemerdekaan tahun 1968, sebagian besar sebagai hasil dari sistem ini, negara Guinea Khatulistiwa memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di benua Afrika. Orang Spanyol juga membantu negara Guinea Khatulistiwa mencapai salah satu tingkat melek huruf tertinggi di benua itu dan mengembangkan sistem jaringan fasilitas perawatan kesehatan yang baik. Pada tahun 1959, wilayah Spanyol di Teluk Guinea didirikan dengan status yang mirip dengan provinsi-provinsi metropolitan Spanyol. Pemilihan lokal pertama diadakan pada tahun 1959, dan wakil dari Ekuator Guinean pertama duduk di parlemen Spanyol. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Desember tahun 1963, otonomi terbatas diotorisasi di bawah badan legislatif bersama untuk dua provinsi di wilayah itu. Kemudian negara itu diubah menjadi Guinea Khatulistiwa. Meskipun Komisaris Jenderal Spanyol memiliki kekuatan yang luas, namun Majelis Umum Guinea Khatulistiwa memiliki inisiatif yang cukup besar dalam merumuskan hukum dan peraturan. Pada Maret tahun 1968, kemudian di bawah tekanan dari nasionalis Ekuator Guinean dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya negara Spanyol mengumumkan kemerdekaan yang akan datang untuk Guinea Khatulistiwa. Di hadapan tim pengamat PBB, kemudian terjadi referendum pada tanggal 11 Agustus tahun 1968. Dan 63% pemilih memilih untuk mendukung konstitusi baru, Majelis Umum, dan Mahkamah Agung. Dan Francisco Macias Nguema terpilih sebagai presiden pertama Guinea Khatulistiwa, dan kemerdekaan diberikan pada tanggal 12 Oktober. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.